Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumu'ah yang dimuliakan Allah. Al-Imam Bukhari beliau meletakkan hadis tentang hijrah di bagian pertama di dalam kitabnya Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha setiap amal yang dilakukan oleh kita semuanya ini Allah melihat bagaimana niat kita. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa orang yang melakukan sebuah amalan karena niat untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka Allah berikan jalan kemudahan untuk meraihnya. Waman kanat hijratuhu limra'atin aw imra'atin yankihuha, atau sebuah amalan yang dilakukan dengan niat untuk mendapatkan wanita, atau dengan kata lain untuk mendapatkan kedudukan, pangkat, jabatan, yankihuha, dia pun akan bisa meraihnya dan menikahi wanita tersebut. Fahijratuhu ala ma hajara ilaih, maka hijrah, maka niat yang dia lakukan itulah yang akan menghasilkan bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumu'ah yang dimuliakan Allah, setidaknya ada 3 pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menghendaki kita agar kita selalu tashihun niyah, memperbaiki niat kita. Di saat ada amalan ibadah yang kita lakukan, tetapi niat kita bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal ibadah yang kita lakukan akan sia-sia di hadapan dan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah yang kita lakukan, baik itu
Tetapi di saat ada niat kita ingin dipuji oleh orang lain, agar orang lain menjuluki kita sebagai orang yang dermawan, murah hati, maka itulah yang akan kita dapatkan. Sedang Allah Subhanahu wa taala lepas tangan atas apa yang telah kita lakukan. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malaybari, beliau ada mencatatkan ada 3 kelompok manusia yang dalam kacamata kita manusia biasa ini, mereka adalah orang-orang yang mempunyai jasa besar terhadap pembangunan dan perkembangan Islam. Namun di saat mereka disidang di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, dipanggillah kelompok pertama ini, ya fulan, madza ta'mal? Wahai fulan, apa yang telah engkau lakukan? Orang ini merasa bahwa dirinya telah melakukan sesuatu itu. Dia katakan, ya Rabb, aku meninggal dunia di medan juang membela agamamu. Aku mati dalam keadaan syahid. Dalam kacamata kita betul, memang iya, dia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Namun Allah Subhanahu wa taala yang melihat bagaimana niat orang tersebut. Allah katakan, kadzabta, engkau bohong. Engkau berperang, engkau ikut dalam peperangan bukan karena untuk mendapatkan ridhoku, tetapi ada niatan lain yang kau selipkan. Engkau ingin disebut sebagai seorang pejuang, pemberani, dan julukan itu telah engkau dapatkan di dunia. Saat ini aku tidak akan berikan apapun untukmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan masuk ke dalam nerakaku, kata Allah. Orang kedua dipanggil, ya fulan, madza ta'mal? Wahai fulan, apa yang kau lakukan? Orang ini menjawab, ya Rabb, engkau telah titipkan harta kepadaku, kekayaan kepadaku, dan aku telah berikan, aku titipkan sebagian hartaku itu untuk i'la'i kalimatillah, untuk perjuangan dakwah Islam. Aku bangun lembaga-lembaga pendidikan, bangun rumah-rumah ibadah, hanya mengharap ridhomu ya Allah, kata orang ini. Namun sekali lagi Allah Subhanahu wa taala yang tahu persis bagaimana niatan orang ini. Allah kemudian nyatakan, kadzabta, engkau bohong. Engkau lakukan itu bukan karena ridhoku, tapi engkau melakukan semuanya itu mengharapkan pujian dari orang lain, dan itu pun telah engkau dapatkan di dunia. Saat ini aku tidak akan berikan apapun kepadamu. Silahkan masuk ke dalam nerakaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya fulan, madza ta'mal? Wahai fulan, apa yang kau lakukan? Ya Rabb, aku telah belajar, aku telah berikan, ajarkan ilmu yang telah aku pelajari itu kepada orang lain, hanya mengharap ridhomu ya Allah. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala yang tahu betul bagaimana niat orang ini. Allah katakan, kadzabta, bohong kau. Engkau melakukan semuanya itu bukan mengharap ridhoku, tetapi engkau lakukan agar orang lain menjulukimu, memanggilmu sebagai seorang yang cendekiawan, seorang ulama, dan julukan itu, panggilan tersebut telah engkau dapatkan semasa engkau hidup di dunia. Saat ini aku berlepas diri dari apa yang kau lakukan. Tak akan kuberikan sedikit pun apa yang kau lakukan. Silahkan masuk ke dalam nerakaku, kata Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Apa artinya ini?
Allah mengajarkan kepada kita dan menghendaki kita, apapun yang kita lakukan, jangan merasa diri kita sombong. Ada orang yang di dalam kacamata kita, dalam pandangan kita, mereka tidak melakukan apapun. Dalam penilaian kita, jangan kita rendahkan mereka. Bisa jadi dalam penilaian kita orang itu hina, dalam pandangan kita orang itu tidak ada manfaatnya hidupnya, tidak ada kegunaannya. Namun kemungkinan besar ada rahasia besar yang orang itu sembunyikan dari pandangan kita. Dia lakukan hanya ingin Allah saja yang mengetahuinya. Husnudzan billah wa husnudzan biibadillah, harus berhusnudzan kepada Allah dan berhusnudzan kepada ibadillah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tashihun niyyah, perbaiki niat kita. Kemudian yang kedua adalah tajdidun niyyah, perbaharui niat kita. Selalu perbaharui niat kita, perbaharui niat kita. Yang ketiga adalah taktsirun niyyah, perbanyaklah niat. Itulah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, meski dalam pekerjaan kita tidak ada kaitannya dengan ibadah ritual, tetapi itu bisa menjadi sesuatu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita makan, Nabi ajarkan kepada kita, makanlah dengan mulai membaca basmalah, maka makanmu akan bernilai ibadah. Mandilah, mandi mulai dengan membaca basmalah, maka mandimu akan bernilai ibadah. Tidurlah kau, baca doa, ingat Allah, maka tidurmu akan bernilai ibadah kepada Allah. Inilah yang Allah inginkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali mereka melakukan ibadah kepadaku. Bagaimana caranya? Iktsarun niyyah, perbaiki dan perbanyak niat kita. Niat yang kita lakukan akan menghasilkan apa yang kita lakukan. Mandi saja yang kita lakukan akan berbeda nilainya. Di saat kita mandi biasa setiap harinya, tidak ada yang kita niatkan, tidak ada yang kita tujukan, maka mandi itu tidak akan ada nilainya. Tetapi di saat kita ada hadas besar, saat kita mandi kita niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar, maka mandi itu akan bernilai, bukan hanya menjadi catatan amal ibadah, tapi menggugurkan hadas besar kita. Maka ulama mengatakan an-niyyah tufarriq bainal 'adah wal ibadah. Dari niatlah yang akan membedakan antara kebiasaan yang kita lakukan dan akan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun baru Hijriah ini akan memberikan dampak yang positif buat kita, dan kita akan berusaha untuk merubah mindset hidup kita menuju kepada hidup yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima amal ibadah yang kita lakukan dan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.